Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Yuda Kurnia Ramadan, kelas Teknik Telekomunikasi Angkatan 42, kelas 05. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang sudah dilakukan selama geladi tahun 2020 bertempat di Pos Borjo 54100. Yang pertama tujuan. Tujuan saya melakukan GEDI yang pertama adalah melakukan berbagai kegiatan kerja setelah mempelajari tentang collecting, processing, transporting, dan delivery. Yang kedua, yaitu mengetahui proses apa saja yang dilakukan pada bagian pelayanan kantor Pos Purworejo. Yang ketiga, melatih mahasiswa di lapangan dalam aspek pelayanan pos yang tidak tercakup di dunia perkuliahan. Dan yang terakhir, itu adalah menambah pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja di perusahaan profesional yang bergerak di bidang pelayanan pos. Seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah lokasi. Lokasi Pos Purworejo bertempat di Jalan Ahmad Yani nomor 2, Pelausan, Purworejo, Kecamatan Purworejo, berletak di Kabupaten Purworejo. Nah, selanjutnya timeline. Jadi selama saya di Pos Purworejo, saya bertempat di 3 bagian. Yang pertama bagian transportasi, yang kedua bagian pelayanan, yang ketiga bagian penjualan. Nah, di timeline yang pertama, pada tanggal 13 Juli 2020, di sini saya melapor kepada atasan agar melaksanakan geladi pada hari yang telah ditentukan. Dan juga pembagian tempat yang dilakukan oleh manajer SDM atau manajer yang telah membantu, yang telah dipasrahi oleh pemimpinnya. Seperti itu. Dan pada saat 13 itu juga saya diperkenalkan oleh masing-masing manajer pada bagian perusahaan, pelayanan, dan juga penjualan. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2020, saya mulai bekerja di bagian perusahaan, yaitu proses, transportasi, dan antaran. Dan yang ketiga, pada tanggal 20 dan yang kedua pada tanggal 20 Juli 2020, saya dipindahkan ke bagian pelayanan. Dan yang ketiga, pada bagian penjualan pada tanggal 10 Agustus 2020. Di terakhir, saya melakukan evaluasi kegiatan magang gladi ke pemimpin yang bersangkutan. Nah, di sini saya tampilkan struktur organisasi kantor pos pada Purworejo. Yang pertama itu adalah manajer perusahaan, yaitu Pak Agus, pelayanan Pak Andi, perangkat sebagai manajer audit, pemasaran Bu Silistiani atau Bu Nani bisa dipanggil. Yang selanjutnya manajer keuangan Novia Daismanta. Yang selanjutnya adalah manajer dukungan umum dan sarana atau SDM yaitu Bu Sofia. Pengawasan unit luar yaitu Pak Teguh. Dan kepala kantornya adalah Pak Bambang Purbo. Nah, selanjutnya di bagian pengolahan. Di bagian pengolahan, di sini saya melakukan banyak hal. Nah, di sini saya diajari untuk mengetahui kantor pos cabang yang ada di Purworejo. Yang pertama, yaitu kantor pos cabang Bayan, kantor pos cabang Banyurip, kantor pos cabang Ngombol, Purwodadi Kedu, Bagelen, Kaligesing, Loano, Bener, Gebang, Kutoarjo, Bruno, Kemiri, Pituruh, Butuh, dan juga Sangbanyu. Nah, di semua kantor pos cabang tersebut, kami juga menerapkan beberapa wilayah antaran. Yang pertama adalah wilayah antaran barat, dan juga wilayah antaran timur. Nah, yang tidak mencakup dua wilayah antaran tersebut, maka si pihak pengantar akan menjemput paketnya sendiri di kantor pos Purworejo. Seperti itu. Nah, untuk wilayah barat, yang pertama adalah kantor pos cabang Bayan, Kutoarjo, Butuh, Pituruh, Kemiri, dan juga Bruno. Untuk wilayah antaran timur, yang pertama ada Banyurip, Ngombol, Purwodadi Kedu, Purwodadi, terus Bagelen, dan juga Sangu Banyu. Seperti itu. Nah, untuk proses antaran paket dan juga surat, yang pertama adalah ketika barang datang, kita menurunkan barang dari truk, terus menembaki nomor kantong yang tertera pada strip pada segel di bagian kantongnya.
Kalau pemotongan tali kantong, lalu menginput manifest terima pada setiap barang yang telah diturunkan. Seperti itu. Nah, setelah diinput manifest terima atau ditembak setiap barcode yang ada, lalu pengelompokan paket ke setiap kotak atau ke setiap kantor pos cabang yang telah ada. Seperti itu. Nah, terus juga kita mengelompokkan mana yang barang dan juga mana yang surat. Setelah itu dibuatlah pembuatan manifest serah untuk diserahkan kepada kantor pos cabang, maka kita membutuhkan manifest serah. Lalu paket dimasukkan ke dalam kantong dan paket siap dikirimkan ke staf KPC dan dinaikkan ke dalam mobil antaran. Seperti itu. Selanjutnya, kami juga di pelayanan. Nah, di pelayanan sendiri, kami ditempatkan di loket pensiunan. Nah, di loket pensiunan sendiri, kami di sini ditugaskan untuk maintenance pensiunan yang ada. Nah, di sini kami memilah-milah setiap wilayah yang tergabung dalam pensiunan di Pos Purworejo. Seperti itu. Nah, di sini terdapat foto Asabri. Asabri sendiri yaitu adalah pensiunan yang tergabung dalam TNI, seperti itu. Nah, pensiun sendiri tidak hanya TNI, bisa juga Polri dan juga bisa PNS. Nah, semua itu bisa diambil di kantor pos Purworejo jika sudah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan. Selain kita memilah-milah dokumen Asabri yang ada, kita juga mengupdate dokumen tersebut ke web atau menguploadnya ke dalam web atau menguploadnya ke dalam email yang telah ditentukan. Di sini kami diajari untuk men-scan setiap dokumen yang ada, lalu menguploadnya seperti itu. Nah, di sini kita juga dijelaskan tentang bantuan sosial tunai. Di masa sekarang terjadi COVID-19. Oleh karena itu, diterapkanlah pemerintah untuk pembagian bantuan sosial tunai melalui pos. Nah, di sini saya tergabung untuk melakukan hal itu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa daftar-daftar yang ada kami mencetaknya. Tetapi kami tidak melakukan proses pembagian uang tunai karena pada saat pembagian uang tersebut kami sudah selesai kegiatan gladinya. Jadi kami tidak dapat melakukannya. Seperti itu. Nah, hasil kegiatan yang telah kami peroleh, yang pertama yaitu adalah kita dapat mengetahui situasi kerja yang ada. Jadi kita dapat mengetahui bagaimana kita bergaul dengan sesama karyawan, atau juga dapat bergaul dengan manajer yang ada, juga pada atasan. Seperti itu. Dan juga kita dapat melatih soft skill kita, bagaimana cara kita berbicara kepada konsumen, menarik konsumen yang ada, seperti itu. Nah, kita juga mendapatkan hard skill. Hard skill-nya apa? Hard skill-nya seperti kita dapat mengetahui cara men-scan yang baik, menggunakan alat scanner, dan juga kita dapat mengetahui bagaimana penyampaian barcode menggunakan penembak barcode, seperti itu. Evaluasi. Nah, evaluasi yang perlu ditingkatkan adalah promosi produk baru pada Pos Purworejo. Karena banyak pelanggan yang belum mengetahui tentang produk-produk yang ada di Pos Purworejo, seperti contohnya Giro ataupun Wesel, dan juga ada namanya pembuatan materi 3.000 secara pribadi. Jadi di sana kita dapat membuat perangko dengan menyerahkan foto yang telah ditentukan seperti itu. Terus adalah memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi atau yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Seperti itu, entah dalam bentuk piala atau dalam bentuk suatu uang, seperti itu. Nah, kesimpulannya itu adalah dalam menghadapi dunia kerja di masa depan, penulis menyimpulkan bahwa dibutuhkanlah soft skill dan juga hard skill. Soft skill dibutuhkan pribadi yang berkompeten seperti kepemimpinan, manajemen waktu, pemecahan masalah, berpikir kritis, kerjasama tim, dan percaya diri. Sedangkan hard skill yang dimiliki
adalah mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang keilmuannya, seperti scan tadi, dan juga penghitungan, dan yang lain sebagainya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.